Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan kemah di atas kubur. Sementara ia tidak mengira bahwa tempat itu sebuah kubur. Ternyata itu adalah kubur seorang yang sedang membaca surah Al-Mulk sampai selesai. Kemudian sahabat tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, wahai Rasulullah, aku mendirikan kemah, sementara aku tidak mengira tempat itu sebuah kubur. Ternyata di dalam kubur itu ada seseorang yang membaca surah Al-Mulk sampai selesai. Maka Nabi SAW bersabda, surah itu adalah Al-Mani'ah atau penghalang, dan surah itu adalah Al-Munjiyah atau penyelamat yang akan menyelamatkannya dari siksa kubur. Maksudnya adalah surah Al-Mulk tadi. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seseorang didatangi para malaikat di dalam kuburnya. Ia didatangi dari arah kedua kakinya. Maka kedua kakinya berkata, tidak ada jalan bagi kalian untuk mengazabnya dari arahku. Sebab dulu di dunia ia biasa berdiri denganku untuk membaca surah Al-Mulk. Kemudian ia didatangi di arah dadanya, atau beliau bersabda perutnya. Maka dada itu berkata, tidak ada jalan bagi kalian untuk mengazabnya dari arahku. Sebab dahulu sewaktu di dunia ia membaca surah Al-Mulk denganku. Kemudian ia didatangi dari arah kepala. Maka kepala itu pun berkata, tidak ada jalan bagi kalian untuk mengazabnya dari arahku. Sebab dulu ia di dunia membaca surah Al-Mulk denganku. Sesungguhnya surah itu adalah yang bisa melindunginya dari siksa kubur. Di kitab Taurat, surat itu disebut surat Al-Mulk. Barang siapa membacanya pada malam hari, maka ia telah mengerjakan amal yang banyak dan melimpah. Hadis riwayat Imam Hakim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat hari kiamat seolah-olah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, hendaklah ia membaca idza syamsu kuwirat atau surah At-Takwir, kemudian idza samaa'u fatarat atau surah Al-Infitar, dan idza samaa'u syaqqat yaitu surah Al-Insyiqaq. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Satu lagi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza zulzilat atau surah Al-Zilzal sebanding dengan separuh Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Dan Qul ya ayyuhal kafirun atau surah Al-Kafirun sebanding dengan seperempat Al-Quran. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Keterangan hadis ini adalah surah Al-Zilzal sebanding dengan setengah Al-Quran. Imam At-Tibi rahimahullahu ta'ala berkata, tujuan Al-Quran adalah menjelaskan tentang permulaan penciptaan dan tempat kembalinya manusia. Sedangkan surah Al-Zilzal hanya menyebutkan tentang tempat kembali manusia saja dan keadaan-keadaannya secara garis besar. Dicatat dalam kitab Mirqah. Sedangkan surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Menurut Imam At-Tibi rahimahullah ta'ala, hal itu disebabkan Al-Quran terdiri dari 3 sisi. Yang pertama kisah-kisah, yang kedua hukum, dan yang ketiga adalah sifat-sifat Allah. Sedangkan surah Al-Ikhlas hanya berisi tentang sifat-sifat Allah. Maka ia sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Pendapat yang lain mengatakan bahwa pahalanya dilipat gandakan senilai pahala sepertiga Al-Quran jika tidak dilipat gandakan. Ini pun dicatat dalam kitab Mirqah. Adapun surah Al-Kafirun sebanding dengan seperempat Al-Quran. Penjelasannya yaitu
Al-Quran berisi penegasan terhadap tauhid, kenabian, penjelasan hukum dalam kehidupan, dan penjelasan tentang keadaan akhirat. Sedangkan surah Al-Kafirun berisi tentang tauhid saja, karena pernyataan bebas dari kesyirikan merupakan peneguhan terhadap tauhid. Maka surah ini sebanding dengan 1/4 Al-Quran. Ini pun dicatat dalam kitab Mirqah. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah, telah kita dengar beberapa buah hadis tentang keutamaan surah Al-Mulk dan beberapa surah lain yang disebutkan oleh Nabi SAW. Semoga kita semua dapat mengambil manfaatnya dan menjadi amalan harian kita, bahwa mulai dari maghrib ya, ba'diyah maghrib sampai malam hari, jangan sampai kita tidak membaca surah Al-Mulk. Ada satu lagi surah As-Sajdah, kemudian surah-surah lainnya yang menjadi amalan kita hari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan bacaan Quran kita ini menerangi kubur kita kelak saat kita sudah wafat menghadap Allah. Kemudian Al-Quran ini menjadi pelindung kita, menjadi penyelamat kita di perjalanan panjang itu. Perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan. Jika kita tidak punya teman sejati, yaitu Al-Quran dan amal-amal salih lainnya, maka akan menyusahkan kita. Sungguh amat susah perjalanan itu. Semoga kita semua sungguh-sungguh untuk mengamalkannya, dan kita sampaikan juga kepada istri dan anak kita, serta seluruh teman-teman kita dan orang-orang yang kita kenal, agar mereka pun mendapatkan manfaat dari hadis Nabi SAW ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.